Saudara-saudara, kalau kita mengikuti perkembangan dunia belakangan ini, banyak gejolak yang terjadi, utamanya di Timur Tengah. Bagaimana keadaan di sana orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan dipersekusi sedemikian rupa. Bahkan bukan hanya di sana, di tanah air kita, di Indonesia pun sama seperti itu. Orang-orang yang ingin beribadah kepada Tuhan, mereka mengalami penderitaan yang begitu rupa. Tetapi kita nggak perlu takut dan khawatir, karena memang Tuhan sudah memberikan satu tanda yang jelas bahwa orang-orang yang memang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, mereka akan mengalami hal-hal seperti itu, penganiayaan, persekusi, dan tidak sedikit juga yang dianiaya. Mereka harus menjadi martir bagi Tuhan. Dan kita perlu menyambut baik karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia ini dengan kuasa kebangkitannya. Dan hari ini saya akan membacakan sebuah ayat yang menurut saya penting sekali, kiranya menjadi kekuatan bagi kita semua waktu kita mengalami keadaan-keadaan yang menakutkan dalam kehidupan. Kiranya ayat-ayat yang saya bacakan bagi kita semua mendapat tempat di hati saudara dan menjadi kekuatan bagi hidup kita. Dalam program Gema ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita tentunya untuk sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang terambil dalam Yohanes pasal 16 ayat 20 sampai yang ke-22. Dikatakan demikian, Yohanes 16 ayat 20 sampai 22. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Jadi dibuka dengan kata ini, kepada setiap kita nih, satu ketika kita akan menangis dan meratap. Tetapi katanya, kata Tuhan Yesus, dunia akan bergembira. Jadi di balik tangisan kita, di balik ratapan kita, dunia bergembira. Orang-orang yang tidak sepaham dengan ajaran Kristus, mereka senang bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Tidak ada duka cita yang berubah jadi sukacita hanya di dalam Kristus. Tetapi intinya saudara harus melewati ini lagi. 2 hari yang lalu saya sudah singgung tentang kata penderitaan, ya. Jadi waktu mengikuti Yesus, Tuhan menyodorkan memikul salib, sangkal diri, menderita, harus siap menderita. Baru kita mengerti duka cita kita berubah menjadi sukacita. Lihat ayat 21, Tuhan memberikan contoh seperti ini. Yesus memberikan contoh seperti ini. Masih dalam Injil Yohanes pasal 16. Ayat 21 dikatakan, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Saudara bisa tanya sama istri saudara, waktu melahirkan itu, waduh, itu perjuangan yang luar biasa tuh, sedih ya, sakit luar biasa. Tetapi setelah anak itu lahir, katanya penderitaannya menjadi sukacita, karena dia udah lupa ada seorang manusia yang dilahirkan ke dunia ini. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Ayat 22, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Jadi oleh karena kita mengikut Tuhan, kita masuk dalam penderitaan, kita mengalami duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi. Ini sebuah janji. Ya, di tengah-tengah penderitaan kita, aku, Tuhan Yesus, akan melihat kamu lagi. Dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Wah, luar biasa saudara-saudara. Jadi di tengah-tengah duka cita kita, di tengah-tengah rasa sakit kita, di tengah-tengah ketidakpastian kita, Tuhan bilang, aku akan melihat kamu lagi. Jadi Tuhan akan melawat kita dan hati kita akan bergembira. Bersyukur kalau hari ini saudara dalam keadaan yang tidak baik, ada Tuhan yang melawat kita. Maka duka cita akan berubah menjadi sukacita. Kiranya firman yang datang hari ini memberikan kekuatan bagi kehidupan kita. Mari kita datang pada Tuhan. Kami bersyukur Bapa, terima kasih untuk janji firman-Mu. Terima kasih untuk bagian yang kami baca dalam Injil Yohanes. Ini perkataan-Mu sendiri, perkataan-Mu adalah firman-Mu sendiri yang Kau nyatakan bagi kami semua Tuhan. Bahwa
Kami memang sama seperti seorang wanita yang melahirkan. Kami harus menderita begitu rupa, tetapi kami bersyukur di tengah-tengah penderitaan yang kami alami, mungkin ejekan, sindiran, persekusi, aniaya, atau apapun bentuknya, Tuhan melawat kami. Dan Engkau yang berjanji kepada kami bahwa tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berikan kepada kami sukacita, joy dalam hidup kami, sehingga kami tidak takut terhadap apapun juga. Bagimu segala pujian, hormat, dan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.